Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut, kita awali dengan bertawassul kepada para pendiri Nahdlatul Ulama dan juga para pendahulu kita di NU. Semoga kita semua mendapatkan cipratan barokahnya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman para aktivis pejuang NU di Kecamatan Tanganan. Sesuai dengan tema yang sudah kita bagikan flyernya kemarin, jadi kita coba mengkritisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kemudian PP Nomor 28 2024, yang itu banyak protes di mana-mana, terutama di kalangan NU sendiri. Ansor kalau tidak salah sudah bereaksi dengan itu. Jadi memang di PP ini kalau kita baca ada rawan salah tafsir di halaman berapa ini? Halaman di pasal 96 bagian keempat kesehatan reproduksi. Ini di pasal 101 ayat 1, upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 huruf A meliputi: A. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah. B. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. C. Kesehatan sistem reproduksi dewasa. D. Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin. Dan E. Kesehatan sistem reproduksi lanjut usia. Nah, masalahnya ini kan ketika membahas itu di pasal 103 itu, terutama di Itu PP. Pasal 103 ayat 1, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B, paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian di ayat 2-nya, pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mengenai A. Sistem fungsi dan proses reproduksi, B. Menjaga kesehatan reproduksi, C. Perilaku seksual berisiko dan akibatnya, D. Keluarga berencana, E. Melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual, dan F. Pemilihan media hiburan sesuai anak. Nah, kemudian di pasal 4-nya itu, di ayat 4-nya itu, pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Deteksi dini penyakit atau screening, B. Pengobatan, C. Rehabilitasi, D. Konseling, dan E. Penyediaan alat kontrasepsi. Nah, ini yang dibahas adalah edukasi untuk usia remaja dan usia sekolah. Kenapa harus ada penyediaan alat kontrasepsi? Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Jadi apakah menurut pemahaman teman-teman ini perlu dikritisi atau tidak? Monggo saya minta pendapatnya dari semua. Kalau menurut saya itu arah ke pengenalan sebenarnya, pengenalan kontrasepsi itu kan sebenarnya tujuannya baik, tapi ketika dia diterapkan ke anak didik, apalagi di usia dini dan di usia sekolah, itu sangat riskan sebenarnya.
karena seakan-akan dalam arti tanda petik mengajari anak itu Seks aman. seks aman Ya. ke sana. Padahal itu kan sangat berisiko, sangat berisiko. Nah, maksudnya benar, maksudnya benar, mencegah HIV dan lain Ya. sebagainya, mencegah kehamilan dan lain sebagainya. Cuman dampak ketika anak didik itu mengetahui fungsinya dari kontrasepsi itu, maka kalau menurut saya Ya. cenderung akan mencoba Betul. ke sana. Ya. Itu ini udah menurut pemahaman saya. Setelah ingin mencoba berarti kan seakan-akan negara ini memfasilitasi seperti itu. Ya. Memang kalau kita membaca undang-undangnya, terutama di pasal 50 sampai pasal 50 itu, di situ juga disebutkan tentang edukasi dan alat kontrasepsi. Kemudian juga di pasal 60-nya itu yang menurut saya juga agak berlebihan, tentang kewenangan untuk melakukan aborsi. Aborsi itu sekarang legal dilakukan menurut undang-undangnya itu, tapi saya belum baca di PP-nya. Suami istri boleh melakukan persetujuan untuk melakukan aborsi dengan persetujuan suami atau tanpa persetujuan suami bagi korban perkosaan. Sebenarnya dari satu sisi itu positif, karena banyak korban perkosaan yang terpaksa harus melahirkan anaknya atau melakukan aborsi di luar proses yang legal. Nah, sekarang dilegalkan itu, jadi resiko untuk menjadi ibu di usia yang dini itu juga masih bisa dihindarkan. Tetapi kalau mengacu kepada PP yang 103 tadi, penyediaan alat kontrasepsi itu juga menjadi celah bagi remaja dan anak usia sekolah yang sudah memasuki usia pubertas untuk mencoba atau memuaskan hasrat rasa penasarannya. Gimana sebenarnya? Kenapa ini perlu dilindungi gitu. Jadi mereka cenderung merasa bahwa ini tidak boleh dilakukan, tetapi ada peluang untuk mereka mencoba melakukan itu. Saya rasa seperti itu. Ya, itu pandangan dari sisi moral ya. Ya. Yang kita lihat itu kan ini celah untuk melakukan yang amoral gitu. Amoral. Tindakan yang amoral. Seks bebas dan semacamnya, karena aman lah kita pakai tempat. Cuman kita juga perlu melihat ancaman dari efek dari Penyediaan. bukan dari penyediaan alatnya, tapi yang terjadi hari ini, seks yang dilakukan oleh anak usia sekolah SMA itu sudah berapa persen sebelum dikeluarkannya PP ini atau sebelum dikeluarkannya undang-undang. Apakah sebelum ada undang-undang ini atau PP ini, perilaku seksual, seks bebas misalnya, itu tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka ini menjadi pemicu sebenarnya kan, dengan keluarnya PP atau undang ini menjadi pemicu untuk anak-anak bisa melakukan itu. Nah, tapi kalau memang kita menemukan bahwa di usia sekolah anak-anak SMA sebelum munculnya PP ini itu sudah melakukan itu, berarti tindakan ini kan sebenarnya adalah tindakan pencegahan terhadap apa yang bisa atau efek penyakit dan semacamnya yang bisa diterima atau efek negatifnya dari perilaku seksual itu, seksual di luar nikah. Menurut saya ini sah gitu. Terlebih ancaman HIV/AIDS itu
sangat Ya, sangat bahaya, sangat gitu. bahaya. Sangat bahaya. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu itu, ini mungkin bisa diterima usulan ini bahwa ini bukan dalam rangka untuk melegalkan atau memberikan tawaran apa ya, keamanan bagi perbuatan seks di luar nikah itu. Kalau saya sedikit ingat ya, tapi tidak akan persis, cuman di era tahun 90-an itu sudah ada survei dari salah satu kampus, saya juga lupa kampusnya apa, tentang apa namanya, keperawanan di usia SMA itu berapa persen, itu sudah sangat tinggi. Yang tidak perawan itu justru lebih tinggi daripada yang perawan. Itu di tahun 90-an, apalagi sekarang di era 2000-an. Ya. Nah, kalau berkaca kepada itu, mungkin penyediaan alat kontrasepsi ini memang salah satu langkah aman untuk meminimalisir apa namanya, jatuhnya korban dari pihak perempuan, terutama dari pihak perempuan yang masih remaja, yang terlanjur terjerumus dalam kehidupan seks yang di luar nikah. Tetapi apakah itu menjadi pilihan satu-satunya? Mengingat kita ini adalah negara yang berlandaskan agama, kemudian juga dulu juga pernah diajarkan di sekolah bahwa kita ini menjunjung tinggi adat ketimuran, yang itu salah satunya adalah apa namanya, sangat menghindari, sangat ragu untuk melakukan perzinahan. Di era tahun 90-an itu ketika terjadi perzinahan, baik itu oleh orang yang sudah menikah atau belum menikah, itu sangat tabu sekali, sangat mendapatkan sanksi sosial yang sangat tinggi lah. Tetapi kemudian 90-an akhir ke atas sampai ke era 2000-an ini seakan-akan itu menjadi hal yang lumrah, biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Bahkan orang-orang dewasa saat ini yang masih menututi dengan pelajaran moral Pancasila dulu, kemudian ada penataran P4 dulu, menjunjung tinggi kesucian itu, menghindari hubungan seks di luar nikah. Ketika menyangkut anak-anaknya atau cucu-cucunya sekarang melakukan itu, seakan-akan juga memaklumi dan melihat ini sebagai sesuatu hal yang lumrah untuk di saat ini. Apakah kita akan membiarkan ini terus seperti ini, kita maklumi terus, atau kita perlu memperkuat pemahaman agama dan menghidupkan kembali adat ketimuran yang kita junjung tinggi itu? Ataukah memang adat ketimuran ini sudah mulai agak ke barat-baratan sekarang? Hampir luntur. Nah, ini bagaimana solusinya? Kalau saya lebih, ya itu dari sisi moral. Maka kan yang paling perlu kita kuatkan itu dari sisi pemahaman moralnya, dari penguatan sisi moralitasnya yang perlu kita jadikan benteng untuk hari ini. Perlu pengkajian yang panjang juga sebenarnya dalam hal kita, apakah kita menolak atau kita mengkritisi terhadap undang-undang ini, karena ini tidak cukup hanya dari satu sudut pandang saja kita menilai lahirnya undang-undang ini. Bahwa secara moralitas ini akan memberikan celah untuk anak-anak kita itu melakukan itu karena ada rasa aman dan semacamnya. Cuman kan ketika kita lihat di tahun 90-an sudah terjadi peristiwa seks di luar nikah yang dilakukan oleh anak-anak remaja usia sekolah itu sudah terjadi. Terlebih hari ini dengan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat hari ini, ya bukan sesuatu yang
bukan dalam artian kita kemudian menyetujui tentang perilaku itu tetap ya. Cuman kan yang menjadi pertanyaan, kenapa hari ini seks di luar nikah itu tidak kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tabu di tengah masyarakat? Walaupun di sebagian lingkungan masyarakat kita tetap ada yang punya lingkungan yang agamanya kuat. Nah, kita mungkin perlu melihat itu. Nah, lingkungan agama yang kuat itu dasarnya dari apa? Entah itu dari ketokohan atau itu munculnya memang dari tradisi keluarga yang ketat misalnya. Karena perilaku seks di luar nikah itu bukan hanya kalau awalnya bukan hanya dikecam oleh agama, tapi juga oleh tradisi kita, tradisi masyarakat kita, bukan hanya oleh agama sebenarnya. Seks di luar nikah itu dikecam. Nah, lunturnya tradisi-tradisi, terutama kan yang paling kuat sebenarnya kan kalau kita lihat itu sebenarnya tradisi. Kalau tradisi ini kuat, yang nilai-nilai agama itu kan mudah diimplementasikan. Sementara ini kita melihat tradisi-tradisi ini sudah mulai luntur. Salah satunya tradisi ada yang dituakan, ada yang ditokohkan, sehingga kan orang itu mau melakukan sesuatu yang di luar kepantasan di lingkungannya, itu masih ada yang ikatodusin. Nah, asa ini yang hari ini mulai terkikis. Nah, mungkin itu kita untuk membahas ini kemudian kita punya kesimpulan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan misalnya ini kita harus juga punya cukup data penyeimbang. Misalnya kalau ini bisa kita nyatakan bahwa ini memberikan peluang. Itu saat kita melakukan itu ketika ada data yang mengatakan bahwa sebelum munculnya undang-undang ini tidak terjadi perilaku itu. Tapi kalau ini sebelum ini diundangkan sudah terjadi, bahkan banyak anak-anak usia sekolah yang terinfeksi HIV/AIDS. Berarti kan ini sah. Ini karena sudut pandangnya adalah sudut pandang kesehatan. Sudut pandangnya adalah sudut pandang kesehatan. Kalau persoalan kita melihat dari sudut pandang moralitas ini tidak cukup kita jadikan analisa untuk menguji undang-undang itu. Ya. Tetapi jangan lupa juga bahwa di undang-undang itu di awal di bagian landasannya itu juga ada mempertimbangkan tinjauan agama. Ya. Nah itu kan masuk sebenarnya di situ. Tetapi ketika di pasal-pasal berikutnya justru penguatan keagamaan, menjunjung tinggi adat ketimuran itu tidak dibahas. Bahkan di PP itu juga jelas gitu, opsinya penyediaan alat kontrasepsi, bukan penguatan moralitas berdasarkan kehidupan beragama. Saya yakin bahwa di ajaran agama manapun tidak ada yang melegalkan perzinahan. Artinya kitab suci agama manapun tidak ada yang membenarkan itu. Ya. Jangan lupa kita juga negara yang berlandaskan agama. Nah, kenapa itu tidak masuk di situ? Memang betul ini tinjauannya di bidang kesehatan. Tapi kan kesehatan beragama juga sangat penting untuk melindungi kesehatan
alat reproduksi tadi. Tapi bagaimana kita mengkritisi ini? Itu yang sulit. Ini yang bingung juga, kalau itu undang-undang reproduksi dan ini kan semacam pengenalan alat kontrasepsi kan. Iya. Nah, suatu saat entah kapan itu kalau dimasukkan ke kurikulum pendidikan, ini bingung kita. Nah, seharusnya seperti saya menyampaikan materi tentang alat kontrasepsi ini kan, kalau kurikulumnya ada, berarti kan harus tersampaikan. Betul. Iya. Harus tersampaikan ke anak didik. Nah, sementara cara penggunaannya dan lain sebagainya di kurikulum itu kan harus nyampe, dan anak-anak pasti akan kritis, pasti Harus akan paham. bertanya, harus paham. Seperti itu. Ini sebuah kontradiktif antara yang undang-undang itu nanti kalau dimasukkan dari ke kurikulum. Nah, sementara di kurikulum kan kalau di tingkat SMA kan sudah ada reproduksi kan ya, Ya. reproduksi, penjagaan reproduksi dan lain sebagainya. Kalau di tingkat SD saja sekarang kan sudah ada mengalami yang namanya menghadapi akil balik kalau di agama aja, Ya. menghadapi akil balik. Di kelas 4 itu sudah kritis anak-anak itu, kritis, termasuk di sana sudah ada bersuci, salah satunya kan mandi besar. Iya. Nah, mandi besar. Anak-anak ini kan akan bertanya, mandi besar itu kenapa, Pak? Gini-gini dan lain sebagainya. Ini menjelaskannya ke anak didik ini yang agak sulit ketika nyampe ke bab tentang mandi besar. Anggap sudah mandi junub gitu ya, mandi junub. Kenapa dan lain sebagainya. Mandi besar itu tidak sama dengan mandi kecil. Nah, ya itu. Kalau mandi kecil itu di kamar kecil ya. Kalau mandi besar di sungai ya, di laut. Makanya kan akan menimbulkan pertanyaan kritis dari anak didik kita itu padahal dari usia SD. Ketika usia SD mungkin 4, 5, 6 itu mengetahui yang namanya alat kontrasepsi, entah naik ke tingkat yang lebih jenjangnya lebih tinggi SMP, SMA, maka condong akan mempraktekkan Ya. keamanannya alat kontrasepsi itu. Ini yang tantangan yang di dunia pendidikan ini, yang filternya ini sangat Karena anak-anak sekarang kan lebih cenderung untuk menuntaskan rasa menuntaskan rasa penasarannya. Iya. Ternyata pakai kondom bisa dikatakan aman. Terus yang perempuan kalau sudah mengenal yang namanya suntik KB sejak dini, ini kan condong akan melakukan seperti itu. Buat anak kok Buat coba-coba. coba-coba. Yang serius dong. Ya serius. ini tantangan kalau bagi saya khususnya di sektor sekolah gitu ya. Iya. Itu saya berpikir kalau tentang alat kontrasepsi itu nanti masuk ke kurikulum. Ini tantangan lagi bagi dunia pendidikan untuk menyampaikan materi itu. Mungkin ini mas. Ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam hal ini mungkin kita perlu mengkaji maksadatnya apa maksadatnya yang terjadi, kenapa kok kemudian muncul tentang alat kontrasepsi ya? Yang muncul di permukaan maksadatnya itu adalah HIV Ya. HIV ya. Penyakit seksual. Penyakit seksual. Kemudian banyak anak-anak yang putus sekolah, terutama perempuan ya, gara-gara hamil dini di usia sekolah. Kemudian dia tidak melanjutkan sekolahnya karena gara-gara ini kan salah satu mafsadat yang terjadi. Kemudian tawaran dengan apakah tawaran dari penggunaan alat kontrasepsi itu termasuk bagian dari
pemicu dari munculnya mafsadat itu tadi, atau bahkan ini adalah penanggulangan terhadap agar tidak terjadi mafsadat ini. Kan ada dua paling tidak, yang dua itulah HIV dan kehamilan di luar nikah yang kemudian menyebabkan anak putus sekolah. Nah, kalau ya ini sudah bahas tentang sudah kandung, sudah kandung dengan menggunakan itu, anak-anak tidak terkontaminasi atau tidak kena virus itu. Kemudian yang kedua, tidak akan hamil gitu. Ini kan kita lihatnya bingung gitu. Apalagi kacamatanya adalah kacamata moral, kacamatanya adalah kacamata agama. Nah, dari sisi mafsadat ini jangka panjangnya gitu kan. Oke, memang zina ini termasuk minal kabair. Minal kabair. Langkah preventifnya itu kan adalah di pendidikan itu, bagaimana ancaman-ancamannya atau dari segi agama tentang perbuatan zina. Kemudian yang kedua adalah bahaya-bahaya yang bisa dimunculkan dari perbuatan itu. Mungkin tidak harus di SD lah dibahas tentang kontrasepsi itu ya. Jadi di anak-anak usia produktif lah, di SMA gitu. Jadi tentang tantangan di moral itu mungkin itu kan lebih masuk ke bidang kesehatan. Ya. Undang-undang Dan gini, kalau saya sih berpikirnya begini, penyediaan alat kontrasepsi mungkin untuk menolak mafsadah dari kehidupan seks bebas itu oke lah, nggak apa-apa. Artinya dampak negatif dari kehidupan seks di usia sekolah itu bisa ditanggulangi dengan itu. Tetapi apakah ini bisa meminimalisir atau justru membuka ruang seluas-luasnya untuk melakukan seks di usia sekolah? Penyediaan alat kontrasepsi ini perlu kita timbang gitu. Mungkin kalau dari sisi Darul Mafasid lebih masuk akal ini. Iya. Karena untuk menolak efek kan gitu. Efek buruk dari kehidupan seks di usia sekolah itu oke, nggak apa-apa. Saya sepakat dengan itu. Persoalan apakah yang belum terjerumus ini justru dengan penyediaan alat kontrasepsi ini akan menjerumuskan diri akan mencoba. Iya. Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Tadi di awal itu kan dengan adanya pasal penyediaan alat kontrasepsi itu kan pertama itu kan karena niatnya tuh melindungi kesehatan anak seks itu kan, reproduksi gitu kan. Memang kalau ngaji sama Bapak Anu, kalau niat yang baik terus dijalankan dengan baik, hasilnya kan baik juga kan. Cuma kalau untuk menyediakan ini malah bisa melonggarkan ya toh. Iya. Sebenarnya kalau saya lihat, saya perhatikan di dakwaan semuanya, baik di SMP, SMK, SMA, itu agama sama PPKN itu dalam satu minggu itu hanya sekali. Nah, dari situ sudah mulai kurang moral-moral dari keagamaan sama rasa cinta nasional gitu. Sebenarnya kalau cukup mau menanggulangi HIV itu ya cukup dengan agama dan PPKN misalnya. Ya dengan memperkuat moral dan cinta tanah air kan bisa. Kalau saya tuh lebih setuju kepada pasangan baru mungkin yang sudah menikah, dan itu pun mungkin dari pihak KUA mungkin atau pihak MUI untuk ngasih edukasi kepada siswa gitu kan. Sosialisasi. Jangan lupa kita ini komunitas NU juga. Terus juga kenapa kok kita anak-anak generasi kita itu kok
malah apa ya, aspeknya tuh lebih bebas. Mungkin karena dari peraturan apa ya, penyiaran berita itu kan, itu terlalu longgar menurut saya. Media sosial ya. Media sosial, Berita-berita online juga ya. apa tuh kalau yang tukang sensor film sama Ya badan sensor. ya badan sensor itu menurut saya tuh kurang Ya detail. Kominfo lah. Iya. Bukan hanya Kominfo saja. Biasanya kalau iklan di TV, misalnya itu harus melewati KPI kan, Ya. Ya, Komisi Penyiaran. penyiaran lah. Itu menurut saya tuh terlalu longgar. Seharusnya di sana ditekan. Ya. Karena mereka tuh tahunya SEM itu pertama tuh dari media itu. Sebenarnya tuh nggak harus dengan apa ya, dengan pasal ada alat kontrafeksi untuk siswa gitu kan. Mungkin kalau siswa tuh hanya untuk pengenalan saja. Kalau masalah di kurikulum itu mungkin masuk di agama dan biologi nanti. Tapi itu kan dasarnya bahwa sudah terjadi pergaulan seks, itu sudah terjadi, dan penularan HIV/AIDS itu juga sudah terjadi. Dan marah. Marah ya. Ya, kalau di datanya kesehatan itu yang paling parah itu di tahun 2019 sama di 2017. Kalau sekarang itu mulai penurunan sudah. Dari angka 45.000 ke 40.000 sudah. Nasional ya? Nasional. Menurut so? Itu berkurangnya itu apakah karena kesadaran apa untuk menghindari perzinahan atau karena adanya alat kontrasepsi? Ya itu kan belum Juga menjadi pertanyaan. Ya, kan belum disahkan lah, Ya, belum belum dilihat. dimunculkan. Belum diteliti ya. Itu kan 2019 ya. Iya. Iya. Terakhir penelitian itu tahun 2023 23. itu sudah mulai ada penurunan. Berarti sebelum adanya gitu. Sebelum adanya undang-undang ini. Ya. Kalau dilihat dari anunya Mas, ini kan 2019 ini kan terjadi kan bencana COVID. Banyak orang meninggal. Mungkin dari sisi agama mungkin ini ya. Hanya tergerak hatinya itu mengurangi mungkin ini. Tapi itu puncaknya, puncak peningkatan Puncak peningkatannya itu 2017. 2017. Sedangkan di 2019 itu kan ya banyak memang meninggal mendadak mungkin ya. Akhirnya ada rasa takut untuk dosa. Ya. Iya, iya, masuk. Iya, karena Masuk. saya pernah berada di posisi itu. Betul. Ketika saya isolasi mandiri itu kan 17 hari dan sudah minta maaf semua saya. Siap, siap. Ya, ngalami. Berarti tidak perlu apa ya, tidak perlu disahkan nanti ini. Dan saya kira gini, itu kan tidak bisa di dalam hal mencegah terjadinya perilaku seks bebas atau perilaku seks di luar nikah itu tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas kesehatan. Tetap yang menjadi tulang punggung dalam kalau kita lihat dari sisi moralitasnya, ya dunia pendidikan yang menjadi tugasnya. Menjadi tugasnya di dunia pendidikan, termasuk ya penyiar agama ini ya, penyiar agama ini dalam meningkatkan kesadaran moralnya generasi kita. Ya bagi saya itu sah dilakukan oleh dinas kesehatan atau menteri kesehatan lah, atau bidang kesehatan, karena berdasarkan itu tadi bahwa ini sudah terjadi, bahwa moral kita itu memang Ya. ambruk gitu. Ya. Moral bangsa kita. Karena saya begini, jadi dengan adanya undang-undang dan PP yang kita bahas ini, untuk yang sudah terjerumus, oke, ini penyelamatan. Tapi bagi yang belum terjerumus, Jangan lakukan. Apakah ini menjadi peluang untuk menjerumuskan diri ke sana, gitu, ke dunia perzinahan itu?
Saya kira bukan persoalan ini menjadi peluang. Saya kira bukan itu. Mereka sudah mikir udah melakukan itu karena moral itu tidak berpikir tentang ini bahaya atau tidak. Jadi kalau menurut pandangan undang-undang ini adalah penanggulangan agar bahayanya itu tidak menyebar. Bahaya kan yang menjadi apa ya dasar pikiran dari dunia kesehatan itu adalah itu jiwa, keberlangsungan hidup lah, hidup dan kesehatannya. Itu yang menjadi landasan berpikir orang-orang di bidang kesehatan. Ya, tetapi kan begini, ini kan undang-undang kesehatan. Jadi sebenarnya kalau kita memperkuat, memasukkan di salah satu klausul pasal atau ayat dalam undang-undang ini tentang kesehatan, kehidupan beragama dan adat ketimuran itu, ini sebenarnya akan menjadi langkah pencegahan supaya kehidupan seks di usia sekolah itu tidak terjadi. Tetapi kenapa opsinya di sini malah melegalkan penyediaan alat kontrasepsi seperti itu? Yang menjadi tupoksi dari bidang kesehatan itu. Ya kan pencegahan juga penting, pencegahan juga sangat penting. Artinya kalau yang sudah terlanjur, oke, saya sudah bilang dari tadi seperti itu. Tapi yang belum terjerumus dalam perzinahan itu, kenapa tidak kita cegah dengan alasan kesehatan itu tadi? Ya, Yang mungkin masukkan perlu ajaran keagamaan dan adat ketimuran. Perlu ditindaklanjuti dengan dinas atau bidang yang lain, maksud pendidikan, penyuluhan, ya penyampaian tentang undang-undang itu juga harus berbarengan dengan penyuluhannya, penyuluhan tentang bahaya dan perilaku seks yang sehat, perilaku seks yang tidak sehat dan semacamnya. Kan kalau berbarengan di situ, ini kan rata nanti penyampaiannya. Ya, apakah ada kemudian undang-undang di luar undang-undang yang tentang kesehatan ini yang membahas khusus tentang moralitas? Itu kita tidak tahu. Saya tidak tahu, tidak punya wawasan lebih tentang macam-macam undang-undang yang diberlakukan di sini. Cuman ketika dihadapkan pada problem seperti yang tadi disampaikan oleh dari Pergunu itu, oh ya bagian guru ya, yang seragamnya masih baru itu. visi pendidikan lah. Ketika ini Padahal undang-undang dituangkan dalam kurikulum dan untuk usia SD SMP bagaimana caranya mengajarkan alat kontrasepsi, kemudian fungsi dari alat reproduksi itu. Kalau SD yang memang fungsinya dikenalkan ini hanya untuk alat kembali bayi lagi. buang kotoran aja gitu. Tapi jangan lupa bahwa kehidupan media sosial kita juga membuka ruang informasi yang sebebas-bebasnya, bahkan anak-anak kita kalau tidak kita kontrol, ketika membuka HP saja itu sudah ketemu dengan iklan-iklan yang menyeramkan lah menurut saya. Ya. Terus saya itu juga pernah bertemu dengan rekan teman. Ya, sebenarnya dia termasuk kategori dalam arti pelaku zina. Nah, dia beranggapan kalau saya kan kurangan ya mengenai dalil dan ayat tidak begitu paham, sangat minim. Padahal dia menyampaikan ini, Mas. Di Al-Quran itu hanya disebut la taqrabuz zina. Maksud saya kan hak zina tidak ada di Al-Quran itu yang menyatakan zina itu haram. Saya tidak tahu. Di sana itu tidak tahu saya. Akan mengkaji itu saya tidak berani saya, karena kan memang tidak tahu saya. Mana coba dalilnya kamu yang bisa mengatakan zina itu haram? Di Al-Quran itu cuma la taqrabuz zina. Tidak ada haram zina, tidak ada. Itu gimana? Ini kan penyirangan. Tapi kan zina itu tidak haram, hanya tidak tidak boleh mendekat.
Ini saya pakai dalil yang mana kalau seperti ini? Hanyalah takrabu zina, tidak ada haram zina. Ah, ya ini. Itu akalnya koplak. Kalau itu. Maka jawabannya juga koplak. Ya itu kan aneh sebenarnya. Kalau menurut saya itu cukup dia udah kita mendekati aja dilarang kan gitu. Tapi kan tidak ada kata-kata haram begitu katanya. Aduh, ini saya sulit ini. Ini kalau ada Mas Juli bisa ini kesana. Sangat sulit bagi terbodoh ini. Aduh. Kalau saya buka ini ayatnya nih, wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jadi mengartikan ayat itu juga tidak bisa sepotong-sepotong. Nah, ya itu. Memang harus utuh kita baca. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan seperti itu. Di terusan ayatnya itu innahu kana fahisyata, karena itu adalah sesuatu perbuatan yang keji atau dosa besar. Wasa asabila, dan itu adalah cara yang paling buruk dalam kehidupan beragama ataupun kehidupan seksual, pergaulan seperti itu. Jadi kalau dibaca sepotong di depan yang disalah tafsirkan ya Hanya latar musim. berarti jangan, tapi lakukan sekalian. Itu kan menyesatkan. Jangan dekati kopi. Jangan kita Pakai sedotan. Itu kan penafsiran yang berbahaya. Makanya kita tidak kita memang acuan utama beragama itu adalah Al-Quran dan Hadis. Tapi kita tidak bisa semata-mata menyandarkan kepada Al-Quran dan Hadis tanpa pemahaman dari guru-guru kita. Karena ketika hanya memahami teks Al-Quran dan Hadis kemudian kita artikan seenaknya seperti itu, kita tidak punya perbandingan. Makanya kita perlu guru yang bersanad seperti itu biar tidak salah tafsir. salah tafsir. Ya. Tafsirannya sendiri. Ya. Sebenarnya haram.